Shalom saudaraku, marilah kita belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangankan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dari awal bacaan kita pada saat ini, Tuhan tidak menaruh dendam kepada Hawa. Walaupun Hawa telah membuat Allah kecewa atas apa yang dilakukan Hawa di Taman Eden. Di saat Hawa melahirkan Kain, Hawa sangat berbahagia, sehingga Hawa berkata, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Begitu baik Tuhan Allah atas kehidupan Hawa, sehingga dia bisa mendapatkan Kain dan Habel.
Namun dengan berjalannya waktu, terjadilah sesuatu hal yang tidak terduga dari Kain dan Habel, dikarenakan iri hati. Padahal Allah sudah memperingati Kain melalui firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Namun tidak diindahkan Kain. Padahal Kain tahu apa yang akan diperbuatnya terhadap Habel adalah dosa. Tetapi karena amarah, iri hati, kebencian sudah menyelimuti hati dan pikiran Kain, sehingga dia melakukan hal yang tidak terpuji itu. Bahkan Kain tidak menghiraukan pertanyaan Tuhan kepadanya ketika dia sudah membunuh Habel. Tuhan ingin kejujuran dari Kain, tetapi ketika Tuhan menanyakan Habel kepadanya, dia tidak menjawab pertanyaan Tuhan. Tanpa dia sadari, Tuhan sudah mengetahui apa yang dia perbuat kepada Habel. Inilah kejahatan pertama manusia di dunia. Terkadang sifat kita seperti Kain, yang ketika iri hati timbul dalam hati kita, hal tidak baik akan mengikuti kita karena kita tidak dapat menguasai diri kita dengan hati dan pikiran yang positif. Sehingga hal-hal negatif akan keluar dari sikap kita, mulai dari perkataan kita sampai tindakan kita, sehingga membuat orang lain terluka dan tersakiti. Tuhan Allah selalu menginginkan kita untuk bersikap jujur dan mau mengakui kesalahan kita kepadanya. Namun Tuhan juga menginginkan kita sebagai umat ciptaannya untuk menjauhi larangan Tuhan. Untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan, berdoalah, meminta hikmat dari Tuhan. Sesakit apapun yang kita rasakan, belajarlah untuk datang kepada Tuhan, agar senantiasa Tuhan akan menyertai kita di dalam segala persoalan hidup yang kita hadapi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih atas pengajaran lewat kisah Kain dan Habel. Ampunilah kami Tuhan, terkadang dalam permasalahan hidup kami mengandalkan kemampuan kami, sehingga hal-hal yang tidak baik selalu mengikuti kami, dan kami terkadang melakukan larangan-Mu Tuhan. Yang kami tahu, apa yang kami lakukan itu membawa kami ke dalam dosa. Berikanlah kami kesempatan untuk mau belajar mengampuni, belajar melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu datang kepadamu, untuk meminta hikmat dari-Mu, dikala hati kami sedang bimbang. Peganglah tangan kami terus Tuhan, agar kami tidak pernah lupa bahwa Engkau adalah pencipta kami. Engkau selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Engkau selalu mengasihi hidup kami. Inilah kami Tuhan, bentuklah kami sebagai bejana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.